Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai aksi korporasi dari Express Transindo Utama ya, atau taksi ya. Ini perusahaan yang sebenarnya sudah mau kolaps ya, sudah mau bangkrut. Tapi belakangan mencoba melakukan pembenahan ya, dengan melakukan private placement atau penambahan modal tanpa HMITD. Ya, coba kita lihat apa yang menjadi aksi korporasi daripada taksi ini. Barangkali mungkin teman-teman yang dulu suka naik taksi ekspres ya, mobilnya warna putih ya. Kita tahu ekspres ini sebenarnya juga cukup merajai Jakarta ya, sekitarnya. Samping Bluebird ini juga ada ekspres. Namun karena munculnya banyak taksi online ya, dan persaingan cukup ketat, akhirnya taksi ekspres ini waktu itu sempat berjaya, cuma ini sekarang lagi mau bangkrut ya. Nah, cuma ini kebangkrutan itu tentunya karena gara-gara utangnya terlalu besar, sehingga di sini dia melakukan aksi korporasi berupa conversion debt to equity ya, artinya perubahan dari utang obligasinya ditukar menjadi saham. Ini salah satu aksi korporasi yang sering dilakukan untuk memperbaiki posisi keuangan ya. Coba kita lihat bagaimana struktur keuangan daripada taksi ini. Ya, jadi kalau dilihat dari laporan keuangan September 2020 ya, taksi ini memiliki pendapatan 20 miliar ya, jauh menurun dibandingkan periode-periode sebelumnya ya. Ini pernah berjaya di 2017 itu sampai 200 miliar, kemudian turun jadi 187 miliar ya. 107 miliar 2019, sekarang tinggal 20 miliar. Ini memang penurunan yang drastis karena memang taksi ekspres ini sudah tidak banyak beroperasi ya, karena kalah bersaing dengan taksi online dan angkutan lain. Apalagi di saat pandemi tidak ada pendapatan ya, karena ada PSBB ya. Sehingga akibat pendapatan yang turun ini juga mengakibatkan rugi ya, cukup besar ya. Di 2019 rugi 400 miliar, di 2020 rugi 52 miliar ya. Ya, berarti sudah banyak pengurangan karyawan, pengurangan kendaraan gitu ya. Kemudian kalau kita lihat neracanya atau laporan posisi keuangan, dia punya aset 300 miliar ya, di mana current asetnya 167 miliar dan fixed asset 143 miliar. Kemudian punya hutang yang cukup besar ya, hutang lancar 600 miliar dan hutang jangka panjang 200 miliar ya, posisi per September 2020. Nah, di antaranya ini 600 miliar ini ada hutang obligasi ya, sekitar 400 miliar. Sehingga total liabilities-nya 800 miliar, sehingga karena antara aset dan liabilities-nya besar liabilities, hutang, maka ekuitasnya negatif ya. Ya, ini tentunya perusahaan yang sudah mau bangkrut ya. Ya, namun kemarin taksi ini menyampaikan keterbukaan informasi akan melakukan aksi korporasi berupa penambahan modal tanpa HMITD, yaitu akan mengkonversi hutang obligasinya ini menjadi saham ya. Coba kita lihat. Ya, jadi di keterbukaan informasi yang sudah disampaikan oleh taksi ya, ini ya, taksi Express Group, bahwa sehubungan dengan transaksi penambahan modal tanpa HMITD ya, tahap kedua yang dilakukan oleh Express Transindo Utama terkait dengan konversi atas sisa utang ya dan bla bla blanya menjadi saham perseroan, artinya conversion debt to equity swap ya. Rupsnya sudah dilakukan, kemudian tahap pertama sudah dilakukan,
Ini tahap kedua akan menukar utang obligasinya itu dengan saham ya. Di mana saham itu nominalnya 100 dengan harga pelaksanaan 100 ya. Dengan sejumlah 4.078 juta sekian saham ya. Ya, jadi dengan pelaksanaan 100 artinya kurang lebih nilainya sekitar 407,8 miliar. Jadi cukup besar ya. Jadi dari laporan keuangan tadi ketahuan bahwa utangnya itu sekitar 400 miliar kan, 600 miliar, sehingga yang 400 miliar ini mau dikonversi menjadi saham ya, artinya nanti utangnya drop ya, utangnya banyak berkurang sehingga beban keuangan juga berkurang dan menurut saya ini bisa memperbaiki posisi keuangan dan barangkali nanti Express punya rencana bisnis untuk penyelamatan perusahaan atau barangkali mengubah bisnis atau apa ya kita lihat ya. Jadi dia punya itikat baik untuk melakukan restrukturisasi keuangan ya, untuk memperbaiki neracanya dengan mengubah hutang menjadi saham ya, di mana harga pelaksanaannya itu Rp100 ya. Tentunya ini kabar baik sebenarnya bagi pemegang saham publik ya, karena kalau kita lihat ya tadi taksi itu sekarang harganya 50 perak ya, gocap. Artinya di sini banyak perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan itu melakukan private placement seperti ini, artinya perubahan debt to equity-nya. Jadi sekarang posisi taksi adalah Rp50 ya, sama seperti kemarin saya bahas saham Dewa ya, saya beli di 50 ya, kemudian melejit 30% ke kisaran 60 sampai 70 ya. Artinya dengan cara yang sama taksi ini juga akan melakukan debt to equity swap ya. Jadi perubahan dari hutang menjadi saham ya. Padahal sahamnya dihargai 100, padahal sekarang ini di pasar reguler itu baru dihargai Rp50. Artinya kan masih jauh ya. Krediturnya berani atau mau dibayar dengan saham senilai Rp100 per lembar ya. Padahal harga di pasar itu Rp50. Artinya kan ini masih kemurahan ya. Nah, kalau dinilai oleh kreditur artinya dia berani dibayar dengan Rp100 ya. Maka ya menurut kami ini perbaikan struktur keuangan yang baik dan bisa memperbaiki going concern daripada taksi ya. Ya mungkin pemegang saham nanti setelah dikonversi menjadi saham punya rencana bisnis lain sehingga taksi ini tetap bisa diselamatkan dan tetap menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia ya. Cuma mungkin memang ada resiko ya kalau Rp50 tidak bisa lepas dari gocap dan dia tidak bisa memperbaiki keuangannya dan bisnisnya ya mungkin bisa di listing. Memang resikonya seperti itu untuk saham gocap ya. Ya, tapi kalau melihat kemauan daripada pemegang obligasinya mau ditukar menjadi saham, artinya ini punya potensi yang bagus untuk bisa memperbaiki kinerja taksi ya. Nah, di mana yang akan dikonversi menjadi saham ini sudah diumumkan oleh bursa ya. Kemarin tanggal berapa ini? Tanggal 18-an ya Januari, bahwa menunjuk surat perseroan taksi ini efek yang telah dicatatkan pada Mei 2009 itu 4 miliar saham dengan harga pelaksanaan 100 tahap pertama, dan tahap kedua akan dicatatkan hari ini ya tanggal 19 Januari 2021 dengan 4, sekian miliar saham, artinya sama ya. Jadi dengan demikian maka total saham yang dicatatkan sebesar 10,2 miliar ya. Ya menurut kami dengan conversion debt to equity sebesar 100 ya artinya bisa memperbaiki laporan keuangan taksi dan kami
perkirakan dengan adanya ini dan bisa memperbaiki bisnis taksi ke depan, ya apakah mau tetap jadi perusahaan transportasi atau berubah ke perusahaan lain ya kita tunggu ya, tapi dari secara teorinya saham taksi cukup menarik untuk diakumulasi ya. Tapi disclaimer tetap ada resiko bahwa kalau ini investor tidak terlalu antusias dengan aksi ini, tentunya mungkin tidak bisa lepas dari 50 ya. Tapi kalau direspon positif oleh investor dan bisa lepas dari Rp50, ya taksi bisa kembali lepas dari harga Rp50 ya. Jadi ya mungkin bagi teman-teman yang punya keberanian untuk membeli taksi Rp50 ya, mumpung Rp50 ini sama dengan Dewa ya. Waktu itu Dewa saya bahas di YouTube juga sama ya. Sebelumnya di harga Rp50 ini saya beli 50, kemudian melejit 30% ya. Sama dengan taksi ya, taksi juga begitu. Ada peluang ya, bisa lepas dari 50 dan menuju 60-an sampai 70 bahkan 100 ya. Ya, mungkin bisa dilihat video-video kami lain yaitu misalnya PNBS ya. Panin Bank Syariah juga dulu saya review. Saya beli di harga 50-an ya. Sebelum bulan ya sekitar sebelum sekitar 2020 Oktober November ya. Jadi sekarang harga PNBS sekitar 87 ya. Sama ini untuk PNBS tapi right issue untuk yang Dewa dan taksi ini private placement ya. Jadi ada peluang nih saham taksi bisa recovery dan bisa kembali memperbaiki bisnisnya dan kinerja sahamnya ya. Coba kita lihat taksi pernah di harga berapa ya? Ya ini pernah di harga ya 200-an ya. Mungkin ketika masih jaya-jayanya Express ya, masih jaya-jayanya perusahaan waktu itu pernah di 200-an ya. Namun karena kalah bersaing dengan taksi online dan sebagainya ini akhirnya Rp50. Memang cukup lama ya, sekitar 2 tahun ya. Ya, jadi ini kemungkinan restrukturisasi daripada utang perusahaan bisa berhasil dan barangkali dia mau mengubah bisnis ke yang lain ya, atau untuk menyelamatkan perusahaan biar tetap eksis sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia. Ya, demikian Sobat Saham Syariah, kesimpulannya memang high risk high return ini ya. Resikonya besar, tapi kalau ini berhasil, returnnya juga lumayan tinggi ya. Mungkin antara 60% sampai 100% ya. Dari 50 menjadi 60-70 bahkan bisa sampai 100 ya. Baik, demikian Sobat Saham Syariah, semoga bermanfaat. Salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.